Shalom anak-anak dan remaja misioner. Selamat berjumpa dengan Kakak Oce dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Selasa 23 November 21. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah segala kuasa, bersama seluruh ciptaan kami memuji seluruh kebaikan-Mu yang tiada terkira. Semoga hari ini kami dapat memuliakan Dikau dalam segala aktivitas kami, karena Engkaulah yang menyiapkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Bimbinglah dan tuntun kami selalu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di antara batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya akan tiba. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak akan berarti kesudahannya, akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan anak-anak dan remaja misioner. Yesus mengingatkan akan runtuhnya bait Allah ketika banyak orang berkumpul dan membanggakan bangunan itu. Bait Allah adalah tempat umat beragama berkumpul dan berdoa. Bait Allah merupakan tempat orang untuk berjumpa dengan Allah. Di gedung bait Allah itu kita mengungkapkan iman kita. Bait Allah sebagai gedung yang megah memang diperlukan, tetapi jika hanya bangunan fisik yang dipentingkan, bait Allah itu hanya menjadi tempat perkumpulan biasa, bahkan justru menjadi pasar. Bagi orang Yahudi abad pertama, pemujaan di bait suci adalah ritual agama yang penting. Ini secara garis besar mencakup fokus Yudaisme, merupakan mempersembahkan korban di bait suci, menjadi bahasa bersama dan kehidupan seluruh bangsa. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba, satu batu pun tidak dibiarkan terletak di atas batu lain. Yesus menghubungkan keruntuhan bait Allah itu dengan akhir zaman, bahwa akan terjadi bencana gempa bumi dahsyat, perang dan pemberontakan, penyakit dan kelaparan, serta tanda-tanda dahsyat dari langit.
Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah simbol agama mereka. Dan kalau bait Allah hancur, maka malapetaka bagi iman dan bangsa mereka. Pernyataan Yesus pun mengundang pertanyaan bagi para murid, bagaimana dan kapan kiamat itu terjadi. Kedua pertanyaan ini bertautan erat dengan kesiapan menghadap kiamat. Meskipun pertanyaan para muridnya, Yesus menjawab, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Selalu waspada agar tidak disesatkan merupakan seruan yang mengajak kita untuk tidak terjebak dalam logika atau di mana tempat seruan Yesus selalu waspada adalah seruan yang berkaitan dengan iman. Maka sebagai orang beriman, kita harus memiliki sikap iman yang jelas sebagai orang yang percaya untuk menantikan hari akhir. Sikap itu adalah tidak disesatkan oleh Mesias palsu. Anak-anak dan remaja, untuk itu kita tetap kuat dan bertahan dalam iman, karena tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari dunia berakhir atau akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang erat berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantar, teman biara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan dan yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwa. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner, dimanapun berada, selamat beraktivitas hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.